Shalom, selamat malam, pagi, siang, Bu Murni, untuk dosen pendidikan agama Kristen. Kami dari kelompok 7 akan mendiskusikan tentang apa yang kami ketahui tentang teori evolusi dan dapatkah kami menerima teori evolusi sebagai dasar asal-usul manusia, dan tentang sikap kami dalam menolak antara menolak mentah-mentah atau menerimanya dengan pertimbangan tertentu. Dan yang kedua adalah apakah kami sudah diselamatkan, dan menurut kami apa yang perlu dilakukan setelah diselamatkan dalam mempertahankan dan mengerjakannya. Saya Ezra dari Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian dengan NIM 24171011068. Dilanjutkan dengan Elohim. Saya dari Elohim dari Prodi Fisika Murni dengan NIM 2418 1020 1010. Saya Theodori Jalur Pratama dari Prodi Teknik Konstruksi Perkapalan Fakultas Teknik dengan NIM 231910701025. Stanley, mohon dilanjutkan. Saya Stanley dari dengan NIM 2424 1010 2032. Mas Willy, Sudah Butar dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian dengan NIM 2415 1060 1039. Baik, teman-teman, kira-kira apa pendapat kalian tentang apa yang kalian ketahui tentang teori evolusi? Apa ya? Ada yang tahu? Elohim sebagai anak fisika mungkin bisa jelaskan dari sudut pandang fisika. Boleh. Maaf Kak, evolusi itu biologi Kak. Ya, tapi kan satu lingkup. Iya. Kalau dari aku sendiri, aku mempercayai pada evolusi itu secara saintifik mungkin bisa kita pertimbangkan, tapi secara keimanan mungkin kita bisa memperdebatkannya karena tidak sesuai dengan keimanan kekristenan kita. Karena menurut teori evolusi itu sendiri, kita berasal dari mikroorganisme yang berkembang dan berevolusi berubah menjadi primata atau nenek moyang kita yang biasa diketahui yaitu Homo erectus ya. Ya. Dan berevolusi menjadi Homo sapiens, yaitu manusia modern seperti kita sekarang. Namun secara pandangan keagamaan kita, bahwa kita dijelaskan kita dilahirkan atau diturunkan melalui yang namanya Adam dan Hawa yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Yang lain mungkin ada pendapat? Set apa tuh? Bagaimana kawan-kawan pendapatnya supaya hasil
hasil diskusi ini bisa ditulis di Kan Google Doc. pertanyaannya kan bagaimana menyikapinya, menolaknya mentah-mentah, menerimanya atau menerimanya dengan pertimbangan tertentu. Gimana tuh? Gimana? Siapa yang setuju menolak, Cung? Saya Berarti semuanya menerima dengan pertimbangan. Ya, menerima dengan pertimbangan. Menerima Itu dengan ya. tidak selalu sih. tertentu. Aku dua-duanya. Oh, gimana Ini tuh? salah satu. Jelaskan. Karena apa yang ngomongnya? Kalau Sebagai anak evolusi bangsa nih. kalau evolusi dari yang dibilang kita nenek moyangnya kera gitu, aku nggak setuju. Apa? Tapi gimana ya? Kalau evolusi tentang ukuran tubuh, terus kayak misi tubuh gitu, aku masih ada bisa dipertimbangkan. Ya, soalnya apa yang ngomongnya tuh? Zaman itu kan makin berkembang, makin banyak yang dipermudahkan oleh manusia kan. Makin sekarang makin banyak teknologi yang mempermudah kehidupan manusia. Sedangkan waktu dulu itu kan manusia yang harus berburu, bercocok tanam dengan kawan-kawannya gitu kan untuk bertani, untuk mencari makanan, untuk apalagi untuk nyari tempat tinggal gitu kan harus kerja sendiri. Jadi badannya apalagi harus besar, terus apalagi melawan iklim yang lebih apa ya, lebih ekstrim daripada yang sekarang. Kalau kita kan sekarang cuma hujan sama panas, sedangkan kalau dulu tuh kayak berpindah-pindah, tidak ada lagi panasnya yang pasti tarik banget karena tidak ada yang tempat tinggal kayak gitu-gitu kan. Jadi kalau evolusi yang ngomongnya kita dari eh, spesies lain aku nggak terima. Tapi kan banyak ilmuwan yang setuju. Iya. Aku nggak terima. Ya, Tapi aku susah mau diterimanya gitu loh. Tapi Soalnya kan ya nggak apa-apa, apalagi apa? apa yang ngomong itu di Alkitab juga sudah ada kan kayak orang ciptakan kita bukan dari makhluk hidup lain tapi langsung dari debu tanah gitu kan. Yang lain bagaimana pendapatnya? berarti kamu tetap percaya Tuhan yang menciptakan manusia dari debu dan tanah, tapi teori evolusi tentang manusia berkembang itu bener adanya gitu. Ya kembali ke apa ya ngomongnya itu ke hukum alam. Hukum alam berarti di luar kendali Allah. Jadi guys bikin dari Allah tapi kan Allah itu bukan apa ya, kita kan diberi kehendak bebas jadi kita melakukan apapun di bumi gitu kan, bukan ya tetap di kehendak Allah tapi kita diberi hak untuk melakukan apa sih ngomong apa sih aku? Tapi kan kita udah ditakdirkan sama Tuhan. Bagaimana kita diberi kebebasan? Offside, offside. Offside, offside. Iki Pak jadi banyak orang gitu. Offside, offside. Oke, kesimpulan. Ini yang nulis siapa? Ayo Rek sambil buka ini semua Rek, sambil buka linknya semua lah. Jangan aku kok. Lek kabeh sing nulis gak ribet, Pak. Aku izinkan dulu loh, aku editnya. Iya, izinkan. Oh iya.
Sendiri mau apa tadi? Nah, Berarti kesimpulannya kita setuju tapi mempertimbangkan gitu ya. iya iya iya. Ya, Oke. Karena Harus ada referensi, jangan lupa referensi. referensi itu yang dikirim Stanley. itu Berdasarkan referensi evolusi manusia kok sih. Saya satunya referensi dari kitab aja. Alkitab. Ya, dari kejadian berarti. ya. Iya. Ya 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 ya. Ya. Terus gimana yang nomor 1 nih? Disudahi apa? Belum ditulis Ada nih. itu. Nah, Ada pertanyaan lain nih. Itulah. Pertanyaan jangan lupa referensi, Bos. bagaimana kita menjelaskan proses penciptaan manusia menurut evolusi atau Alkitab atau keduanya? Jelasin dua-duanya dulu sih. Jadi ntar ketemu kayak ini bertentangan gitu. Oh iya dah. Berarti kalau dari Alkitab kita mengutip Kejadian. Yang dari Kejadian kejadian. Ayat 27 sampai 28. Oke. Terus kalau teori evolusi dari itu link. Ya, gitu ya. Oh, ini. Jadi kesimpulannya mana? Kita menerimanya dengan pertimbangan tertentu karena kita sebagai akademisi itu yang kayak kita bicarakan kemarin. Apa itu alasannya? Iya. Karena kita sebagai akademisi juga perlu Pertimbangkan membuka diri kita untuk penelitian atau pemikiran saintis terdahulu kita. Iya iya iya. Tapi sebagai anak Tuhan, Nah, kita dikuatkan dengan firman Tuhan. Jadi iman kita dibentengi dulu dengan firman Tuhan, lalu kita menerima asupan teori tersebut. Tetap kita menerimanya, tapi kita bukan menerima, kita tetap mempelajarinya, tapi tidak menerimanya secara sepihak. Ya wes, tulisannya wes. Iya ya. Izinkanlah mengedit ya. Iya. Oh, belum lihat udah? Izinkan loh. Belum. Bagaimana cara mengedit? Nanti ini videonya dipercepat gitu. Enggak, biasa. Biar omongannya gak jelas gitu ya. Ini video masuk gak sih? Kok gak diizinkan masih? Sabar kak, sabar. Sabar. Terus mulai demo itu. Coba. Wes, tak. Jadi coret-coret aneh-aneh guys, tapi
loh sebelum dikasih. Oke, kalau ini lemur. Yo. Jelasin dulu nomor 1, coy. Gimana gitu? Itu lihat di Google Doc ya, Mas. Jelaskan dulu Iya, iya. nomor 1. Teori evolusi ini dimasukkan dulu juga kan. Evolusi manusia sih. Motor. Iya, iya. Itu ya sih. Jadi conclusionnya apa tuh? Ya itu, sebagai akademisi kita menerima Baik. Iya, kita setuju. sebagai Jadi, umat kita harus beragama, mempertimbangkan gitu ya. sebagai umat beragama kita telah membentengi iman kita dengan ajaran dari kitab bahwa kita mempercayai bahwa bla bla bla. Tapi kita juga sebagai akademisi juga harus terbuka akan teori yang dikemukakan oleh saintis pendahulu kita, tapi tidak menerimanya secara sepihak gitu. Hanya untuk mempelajarinya aja. Menerima secara mentah-mentah. Karena sebagai akademisi kita harus mempertimbangkan teori evolusi, tapi tidak menerima secara mentah-mentah karena berdasarkan kejadian gitu. Ya. Nanti kejadiannya di referensi itu, Mas. Karena Berdasarkan kitab. Ya. berdasarkan Alkitab. Dalam kitab Kejadian dijelaskan bahwa manusia terbuat dari debu dan tanah. Dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari debu dan tanah. Yes. Dan juga serupa Gambaran Allah. Wes, Penjelasannya apa ya? Referensinya yang itu taling itu tah. Iya wes. Masuk mas. jurnal kan referensinya. Lingi kan nggak sih? Sing dimasuk no. Itu bakal dicek nggak? Kayak gitu gitu. Dicek deh kayaknya Bu Murni kayak gitu orang. Iya loh. Hah? Charles Darwin ya? Charles. Yes. Sing tak kasih itu kan. Itu nggak terus apa sih? Ya sebenarnya Charles Darwin itu bukan teorinya dia. Satu Dia banyak mempopulerkan ya. Darwin. Ini referensinya.
Darwin. Wah, udah mulai tuh. Ini harus bentuk paragraf loh. Kenapa? Ya itu dimasuk no kan Apa ya? ditanyain. Konklusinya. Jawabannya harus bentuk paragraf. Iya ya, berarti kan jelaskan tentang evolusi Darwinnya dulu kan. Apa yang kita tahu. Ya. Berarti dimasuk no iku teori ini Darwin. Iya. Terus gimana kita menyikapi? Apa aja deh, Cok. Terus lalu bagaimana kalian menjelaskan proses penciptaan manusia? Menurut evolusi atau Alkitab? Alkitab. Atau keduanya? Lah keduanya Bagaimana tuh aku menjelaskan teori evolusi Darwin? Bentar. Gimana? Bener dah sih. Salah satu teori. Aduh. sebentar. Teori evolusi yang dikemukakan Charles Darwin. Charles Darwin. Kita pakai yang mana? Darwin apa Alkitab apa keduanya? Kan dijelaskan dulu Kan? satu-satu. Iya ki jelas no teori dari Darwin dulu. Terus jelasin juga kita. Terus Ya. jelasin tantangan gitu kan. Iya nggak sih? Iya. Ya benar.
Bentar ya guys. Oke. Radikalisasi. Berarti udah gitu aja berarti ya. Ya kan? Apa mau ditambahi lagi? Udah Mas. Apa lagi sih pertanyaannya? Ya wes tinggal jelas bagaimana kita Jadi kita menjelaskan pakai proses penciptaan manusia. percaya yang mana? Kan di akhir pertanyaan tuh, lalu bagaimana kalian menjelaskan proses penciptaan manusia menurut teori evolusi untuk Alkitab? Tetap Alkitab gak sih? Soalnya kan kita cuma Alkitab. terima aja. Iya, cuma menerima aja. Bukan menerima, kita cuma jadikan itu sebagai wawasan aja. Iya. Tapi tetap yang kita percaya dan kita terima atau bukan dari Darwin itu. 15 menit lagi selesai coy ini. Langsung deh yang Ya terus udah, lagi. lanjut nomor 2 dan lanjut nomor 2 dulu. Nanti di Lanjut nomor dua. Iya. Nomor 2. Sudahkah saudara diselamatkan? Maksudnya apa yang perlu dilakukan setelah diselamatkan? Sudah kan pastinya kan? Ya sudah. Sudah. Mempertahankan atau mengerjakannya. Sudah itu berdasarkan apa? Kan Tuhan Yesus Sudah. mati di kayu salib itu. Iya, Yohanes referensi. Yohanes 3 ayat 16. Apa? Nah, itu. Yohanes Yohanes. 3 ayat 16. Iya itu. Itu Mas ya, referensinya ya. Ya. Terus menurut saudara apa yang sudah menurut Yohanes 3 ayat 16 ngono ya. Lalu menurut saudara apa yang perlu dilakukan setelah diselamatkan, pertahankan atau mengerjakannya? Keduanya enggak sih? Iya. Yohanes apa? Ah, tadi. Iya Ayat keduanya. berapa tadi? Ini aku ada. Ayat 16, Mas. Ayat 16. Oh iya betul. Ya. Lalu menurut saudara apa yang perlu dilakukan setelah diselamatkan, pertahankan atau mengerjakannya? Mempertahankan dan mengerjakannya. Kerjaannya. Oke. Ya. Apa bentuk pengerjaannya? Untuk pengerjaannya itu. Bentuk pengerjaannya itu Aduh, aja. Pengerjaannya. Gimana nulisnya, Cok? Doa ya. Untuk diselamatkan sudah. Dan Kita kita sudah diselamatkan. harus mempertahankan dan mengerjakannya. Pertahankan dan Ya. mengerjakannya. Mengerjakannya. Dengan cara Guys, yang akan membahas dalam 12 menit itu gimana? nanti tiba-tiba mati. dengan cara apa ya? Cek. Dengan cara melakukan Kehendak apa firman. yang tertulis Firman Tuhan. Oh, tulis di Alkitab. di dalam firman Tuhan gitu ya. Ya. Oke. Yaitu 7 buah roh. Gitu dah. Buah roh. Iya wes. Kok 7 berapa? 10 ya? Salah satunya adalah
mengimplementasikan 10 buah roh yang Oh. telah diajarkan. 9. Oh ya 9. Ayo, buah berapa? roh. 9 buah roh. Berarti ini nomor 2 harus ada penjelasannya dulu juga apa gimana? Iya dong. Sama ini loh yang apa tuh amanat agung. Boleh cek di sini. Terus Aku takut turunit ini terlalu besar itu loh angkanya. Hmm? Aku takut turunit ini terlalu besar angkanya kemiripan itu. ojo disalin semua. Aku gak nyalin gas itu pakai kata-kata aku kabeh, sumpah. Oh, Ya udah, nanti lihat. nanti dicekin. Mana harusnya? Siapa yang mau ngecek ini? Turnitin itu. Loh, saya ini kok lah. Jadi satu ayat dulu sih.
Ya, maaf kalau rame ya. Aman. Oke, gitu gimana? Udah ya? Udah. Penutupan dah. Tinggal 4 menit. Wes iki. Diskusinya ini. Udah. Berarti wes mari iki. Iya. Kan wes sudah. Nomor satunya aku belum selesai, bentar. Oke. Saya yang nomor 2 tak benerin dikit ya. Ya ada. Oh iya, mana. Oh, baca sendiri dah. Nah, itu. Lulusnya kita gak ada anak biologi. Ini guys. 3 menit lagi, guys. Sebentar. Teori evolusi, bukan revolusi. Amin. Kita ya. Coy. Habis lah semenit lagi. Kurang dari semenit. Family dari timer ya, Bun. Ya udah closingan dulu aja Mas ya. Oke. Iya wes. Terima kasih.
Sekian diskusi dari kami kelompok 7 Terima kasih. untuk partisipasinya dan terima kasih untuk menonton. Menonton banget ya, Kak. Ada. Eh.